Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat pagi, warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua. Selamat pagi, Bu. Oke. Selamat datang kembali Bapak Ibu di Loka Karya program guru penggerak kita. Kali ini adalah Loka Karya ketiga. Izin saya share screen Bapak Ibu. Oke, gimana Bapak Ibu, sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, baik. Kali ini tema Loka Karya kita adalah peran pemimpin dalam pengembangan pembelajaran. Ini tema yang kita angkat di dalam Loka Karya yang ketiga kali ini. Bapak Ibu, apa kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, sehat, Bu. Sehat, semangat ya Bapak Ibu. Semangat, Bu, semangat. Ya, saya yakin sekali Bapak Ibu calon guru penggerak hebat ketika untuk menghadiri Loka Karya itu nampak sekali wajahnya berseri-seri karena bertemu dengan PP dan CGP lainnya ya. Jadi tetap semangat untuk mengikuti kegiatan Loka Karya kita ini. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Yasmi, saya bertugas di SMA Negeri 2 Tembilahan. Sedikit berbagi pengalaman Bapak Ibu, saya adalah guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Indragiri Hilir. Selain dari itu, saya juga merupakan Dewan Komite Pembelajaran Sekolah Penggerak Angkatan 1. Bapak Ibu, kita lanjutkan kegiatan kita. Sebelum kita melanjutkan kegiatan, mari kita berdoa dulu yang akan dipimpin oleh, mungkin boleh saya minta salah seorang dari kita, Pak Winaldi, bisa berbagi? Oke, baik. Baik, Bu. Doanya. Bapak dan Ibu, sebelum kita mulai kegiatan kita ini, mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala guna kelancarannya. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Terima kasih Pak Win, mudah-mudahan dengan doa yang kita panjatkan kepada Yang Maha Kuasa, kita diberikan kelancaran dalam kegiatan Loka Karya kita kali ini. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Di layar ada satu pertanyaan yang saya sampaikan. Menurut Bapak dan Ibu, seperti apa bentuk pembelajaran yang memerdekakan bagi murid? Silakan Bapak Ibu dituliskan jawabannya di kolom chat. Silakan Bapak Ibu. Menurut Bapak dan Ibu, seperti apa bentuk pembelajaran yang memerdekakan bagi murid? Oke, sudah ada Pak Winaldi, pembelajaran yang berpihak pada murid. Iya, Ibu Desi juga, pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan murid. Iya, ada juga Bu Yulan, ya, pembelajaran yang menyenangkan, siswa tidak tertekan. Baik, Pak Yudi juga pembelajaran yang menyenangkan. Baik, Bapak Ibu, kita lihat tujuan pembelajaran kita hari ini. Di mana di Loka Karya ketiga ini, Bapak Ibu sebagai calon guru penggerak ini akan merencanakan strategi berbagi dengan rekan sejawat mengenai pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional. Saya yakin Bapak dan Ibu sudah memahami tentang pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional, baik itu belajar dengan fasilitator, belajar melalui LMS, dan juga belajar bersama instrukturnya. Nah, di kesempatan kali ini kita akan mencoba berbagi pengalaman Bapak dan Ibu, praktek baik Bapak dan Ibu dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi KSE di sekolahnya masing-masing. Nah, kita lanjut. Sebelum pembelajaran kita praktek berbaginya, kita komitmen belajar dulu ya Bapak Ibu. Yang pertama, nyalakan kameranya, karena
dengan menyalakan kamera kita akan meramaikan ruangan GIMAT kita ini, pembelajaran kita ini. Yang kedua, matikan mikrofon ketika Bapak Ibu tidak berbicara. Kemudian yang ketiga, silakan Bapak Ibu raise hand nanti ketika ingin menyampaikan pendapatnya. Lalu yang keempat, saya mohon Bapak Ibu semua aktif dalam kegiatan pembelajaran. Nah, sepakat ya Bapak Ibu? Dengan Sepakat, komitmen Bu. belajar kita hari ini? Sepakat, Bu. Baik, luar biasa. Bapak Ibu, ini adalah kegiatan inti dalam lokakarya kita, di mana saya meminta Bapak Ibu membagikan praktek baik dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelasnya masing-masing. Nah, pertanyaan yang pertama, bagaimana pengalaman Bapak Ibu saat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE di kelasnya masing-masing? Saya persilahkan Bapak Ibu raise hand untuk menjawabnya. Oke, sudah ada Pak Winaldi, Pak Yudi, dan segala macam. Kita mulai dari yang pertama mengangkat tangan ya Bapak Ibu. Pak Winaldi. Baik Bu, terima kasih Bu atas kesempatan waktunya. Saya ingin menjawab bagian nomor 1 dulu ya Bu. Bagaimana pengalaman Bapak Ibu saat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE di kelas? Nah, selama kemarin saya mencoba menerapkan di kelas, alhamdulillah anak-anak senang Bu, karena mereka merasa kebutuhan belajar mereka itu terpenuhi Bu. Dan kemudian kemampuan sosial emosional mereka juga bisa meningkat. Begitu Bu. Oke, berarti dengan kita menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, maka kebutuhan belajar murid atau kebutuhan belajar anak kita terpenuhi. Dan kalau kita menerapkan kompetensi sosial emosional, maka dia akan merasa lega dan nyaman saat melaksanakan pembelajaran. Begitu ya Pak Wi? Oke, baik. Bapak Ibu, apakah ada lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya, yang ingin berbagi untuk pertanyaan yang nomor 1? Oke, Pak Yudi dipersilahkan Pak. Ya, terima kasih atas kesempatannya Bu. Ya, setelah saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini Bu, terlihat murid-murid ini semakin semangat dalam belajarnya, terasa pembelajarannya asik, menyenangkan, dan anak-anak terlihat semangat dalam menyampaikan refleksi kegiatan pembelajaran pada hari itu Bu. Oke, luar biasa sekali ya Pak. Artinya dengan penerapan berdiferensiasi ini kita bisa meningkatkan kemampuan anak-anak kita, menggali potensi anak-anak kita sehingga tidak ada tekanan dalam pembelajaran ya Pak ya. Oke, baik Bapak Ibu, kalau begitu bisa kita lanjut dengan pertanyaan yang kedua. Barangkali tantangan apa saja yang Bapak Ibu hadapi ketika menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE di dalam kelas? Saya yakin pasti ada tantangan-tantangannya ini. Yuk, silahkan Bapak Ibu. Silahkan di raise hand untuk berbagi tantangan apa saja. Saya lihat ini sudah ada yang raise hand. Bu Yulan, silahkan Bu. Bu, terima kasih buat kesempatannya. Tantangan yang saya alami ya Bu, itu karena kita melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid, maka kita harus memiliki banyak sumber belajar, banyak juga media yang sesuai dengan kelompok-kelompok pembelajaran berdiferensiasi tadi Bu. Oke, baik, terima kasih Bu Yulan. Bapak Ibu boleh kita berikan aplaus yang luar biasa untuk Ibu Yulan. Kemudian saya boleh ke Bu Desi ya, dipersilahkan Bu Desi. Oke, terima kasih atas kesempatannya Bu. Untuk saya tantangan dalam penerapan diferensiasi itu Bu, terkadang apa yang sudah kita susun ya berupa modul itu untuk anak-anak ternyata pas di lapangan tidak sesuai, dan kadang mereka tidak menikmati seperti apa yang kita rencanakan di awal. Dan untuk KSE itu rata-rata sih sering pada meminta yang itu Bu, memberikan irama sampai-sampai kalau di jam siang itu ngantuk Bu. Jadinya tantangan buat saya bagaimana supaya KSE ini berjalan tapi anak-anak bukan jadinya ngantuk tapi lebih semangat. Gitu sih tantangan untuk di lapangannya Bu. Terima kasih Bu. Oke, baik. Terima kasih Bu Desi.
Nah, ada yang tantangan yang menarik nih yang dari Bu Desi sampaikan. Terkadang apa yang sudah kita susun katanya tidak bisa sesuai dengan yang kita hadapi di dalam kelas kenyataan. Kemudian kalau di KSE terkadang kalau mendengarkan musik yang melo itu mendayu-dayu anak-anak bisa tertidur malahan di dalam kelas. Kira-kira Bu Desi boleh saya lebih tahu lagi bagaimana cara Bu Desi menghadapi kalau terjadi seperti itu di dalam kelas? Tindakan-tindakan apa yang Bu Desi lakukan? Nah, biasanya Bu, kalau yang seperti itu saya belajar dari pengalaman refleksi. Biasanya kalau hari ini misalnya kasihnya musik, besoknya lagi saya nggak kasih seperti itu. Jadi diselang-selingi Bu. Jadi anak-anak tidak melulu meminta itu. Dan kalau untuk pembelajaran diferensiasinya, saya biasanya mengcombine antara gerak fisik dengan visual gitu Bu, kebanyakan. Makasih Bu. Oke, iya, luar biasa sekali pengalaman Bu Desi. Apus yang luar biasa, Bapak Ibu. Memang pembelajaran berdiferensiasi ini kalau kita pertama sekali melakukan atau baru melakukan memang banyak sekali tantangannya yang kita hadapi di kelas. Apalagi kalau kita menerapkan diferensiasi proses. Nah, di sini makanya kalau kita menerapkan diferensiasi kita tidak luput untuk melaksanakan asesmen diagnosis awal terlebih dahulu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian benar sekali yang disampaikan oleh Bu Desi tadi bahwa kalau kita menerapkan KSE memang melulu dengan musik tanpa disertai dengan gerak raga, benar sekali anak-anak kita bisa tertidur lelap apalagi di jam-jam siang. Nah, pembelajarannya juga bukan tidak menarik dibuat dia. Nah, Bapak Ibu mungkin kita di dalam melakukan pembelajaran diferensiasi dan KSE ini harus memiliki trik-trik yang lebih luar biasa lagi sehingga benar-benar kebutuhan belajar anak kita bisa kita penuhi. Baik Bapak Ibu, mungkin untuk pertemuan kali ini itu saja materi pembelajaran yang kita bahas di Lokakarya ketiga ini. Untuk itu sebelum pembelajaran kita akhiri, saya minta refleksi dari Bapak Ibu. Saya akan kirim link Jamboot di kolom chat. Silakan Bapak Ibu untuk mengisinya. Oke, silakan Bapak Ibu. Saya coba untuk melihat adakah yang sudah mengisi refleksi Jamboot. Oke. Iya, dari Pak Yudi bahagia dan semangat. Kemudian dari Bu Desi senang dan puas. Oke, alhamdulillah Bapak Ibu. Bagaimana dengan perasaannya dengan pembelajaran hari ini memberikan yang luar biasa. Semoga dengan pembelajaran kita berikutnya kita juga lebih puas. Oke, ada Pak Winaldi bahagia. Terima kasih Bapak Ibu atas refleksinya. Iya, baik Bapak Ibu, saya ingin refleksi yang kedua. Silakan Bapak Ibu tuliskan di kolom chat apakah tujuan pembelajaran kita hari ini tercapai, Bapak Ibu. Silakan tuliskan di kolom chat. Ya, tercapai dengan baik. Oke, baik. Terima kasih Bapak dan Ibu. Alhamdulillah tujuan pembelajaran kita hari ini tercapai dengan baik. Maka untuk itu mari kita akhiri sesi kita kali ini di Lokakarya ketiga ini dengan meminta doa kembali untuk dipimpin oleh Pak Winaldi. Silakan Pak Winaldi. Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Bapak dan Ibu semua, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan kegiatan pembelajaran hari ini. Mari sama-sama kita berdoa dengan doa penutup majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih Pak Win, terima kasih Bapak Ibu hebat semua. Semangat untuk ketemu kembali di Lokakarya yang keempat. Salam guru penggerak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama.